Setiap kota pasti punya cerita mistis, termasuk mengenai gedung-gedung tua atau rumah-rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Cerita yang berkembang dari mulut ke mulut, lalu membesar hingga menjadi kisah yang sumber awalnya tidak diketahui dari mana. Kebanyakan kisah-kisah horor yang dikaitkan dengan sejarah tempat itu atau kesaksian orang-orang yang katanya pernah melihatnya. Di Makassar juga ada beberapa tempat disebut punya kisah-kisah mistis di baliknya. Boleh percaya, boleh tidak. Berikut 7 tempat yang mempunyai cerita mistis yang ada di Makassar. Yang pertama, Benteng Fort Rotterdam. Tempat yang memiliki nama lain, Benteng Ujung Pandang ini didirikan pada tahun 1545 oleh Sultan Dain Bontokeraing yang merupakan seorang raja dari kerajaan Goa Talo yang ke-9. Benteng yang biasa juga disebut Benteng Panyoa seringkali memberikan kesan horor kepada orang-orang yang berkunjung ke tempat ini. Beberapa pengunjung mengatakan pernah melihat sosok yang berpakaian seperti tentara Belanda dengan dada berlumuran darah. Ada pula kisah seorang wanita yang bernama Sumiati yang konon katanya tewas gantung diri di sekitar Benteng Fort Rotterdam ini. Dari kisah Sumiati inilah muncul aturan yang melarang seorang pria berpakaian merah ketika berada di sekitar tempat ini. Pasalnya, salah satu orang yang Sumiati hingga membuatnya frustasi dan adalah berpakaian merah. Yang kedua, Gedung RRI Makassar. Sampai saat ini, Gedung RRI Makassar masih aktif digunakan. Gedung ini didirikan oleh tentara Jepang ketika pertama kali mengambil alih kota Makassar. Menurut warga dan para pekerja di tempat ini, seringkali melihat penampakan yang konon katanya sebagai penghuni Gedung RRI Makassar. Sosok itu ialah seorang kakek dan anak-anak yang suaranya sering terdengar dari salah satu ruangan. Kisah lainnya datang dari seorang pekerja di sana ketika hendak memfotokopi berkas yang keluar bukanlah hasil kopian, melainkan gambar tengkorak. Yang ketiga, Makam Lapangan Karibosi Makassar. Keangkeran tempat ini sudah menjadi hal biasa. Makam yang terletak di sekitar lapangan itu berjumlah 7. Makam-makam inilah yang mengeluarkan sisi mistis. Entah itu dirasakan oleh warga setempat atau pendatang yang hanya ingin melihat kegiatan latihan PSM Makassar di lapangan tersebut. Abdul Haris yang merupakan seorang manajer lapangan pernah melihat kuda berjalan di lapangan. Penunggunya sempat berputar-putar mengelilingi lapangan dan kemudian menghilang. Haris mengatakan kejadian aneh lainnya ketika pekerja yang tidur di bangku pemain tiba-tiba sudah berpindah tempat saat terbangun. Yang keempat, kuburan Cina Antang. Yang namanya kuburan tidak akan pernah lepas dari kata angker. Termasuk pula kuburan yang terletak di Antang, kota Makassar ini. Orang-orang yang melewati tempat ini seringkali melihat penampakan-penampakan makhluk gaib seperti sosok anak kecil memegang sapu. Penerangan yang minim dan sunyinya tempat ini ketika malam tiba semakin membuat kuburan Cina Antang nampak menakutkan. Yang kelima, Monumen Westerling Makassar. Tempat ini dibangun untuk mengenang para korban yang dibantai oleh Kapten Raymond Volvier Westerling bersama pasukannya pada tahun 1947. Sebanyak 40.000 jiwa meninggal di tempat ini. Korban-korban kekejaman Kapten Raymond Paul berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Itulah sebabnya setiap tanggal 11 Desember, masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menaikkan bendera merah putih setengah tiang untuk memperingati peristiwa tersebut. Menurut kisah yang tersebar di masyarakat, seringkali tercium bau bangkai dan darah segar ketika berada di sekitar tempat ini.
Suster Ngesot juga kerap kali menampakkan wujudnya. Warga berpendapat korban-korban pembunuhan itu belum bisa menerima kematian mereka. Yang keenam, Rumah Sakit Umum Labuang Baji. Selain kuburan, rumah sakit juga sangat lekat dengan kata horor. Tidak terkecuali rumah sakit yang sudah berdiri sejak tahun 1938 ini. Makhluk gaib yang sering menampakkan dirinya di rumah sakit ini yaitu sosok pocong. Mitos yang beredar, sosok pocong ini ialah arwah seorang gadis yang meninggal secara tidak wajar di rumah sakit tersebut. Kamar yang terkenal angker di rumah sakit ini yaitu Kamar 2 VVA UGD Rumah Sakit Labuang Baji yang merupakan kamar di mana gadis tersebut meninggal. Yang ketujuh, Rumah Kerunrung. Rumah Kerunrung merupakan sebuah rumah kosong di Makassar, memiliki cerita mistis. Rumah ini sempat kosong setelah menjadi tempat kejadian perkara sebuah kasus pembunuhan di tahun 1995 silam. Lama menjadi rumah kosong, Rumah Kerunrung itu pun disebut-sebut menjadi sebuah rumah angker di Makassar. Alasannya, banyak kejadian misterius dilaporkan kerap terjadi di sekitar rumah tersebut. Mulai dari cerita penjual ikan yang suatu hari dicegat oleh seorang wanita misterius di depan Rumah Kerunrung Makassar. Tidak mengetahui cerita tragis akan rumah tersebut, sang penjual ikan pun dengan tanpa curiga melayani wanita yang kemudian masuk ke dalam rumah tersebut usai membeli ikan. Keesokan harinya, sang penjual ikan dibuat bergidik saat mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa rumah itu telah lama kosong akibat kasus tersebut. Warga yang kerap melintas pun mengatakan beberapa makhluk gaib kini diduga penghuni rumah angker tersebut. Terkadang terlihat penampakan menyerupai kuntilanak yang membawa 2 anak kecil. Warga berasumsi bahwa penampakan tersebut adalah arwah sang istri korban pembunuhan. Penampakan yang menyerupai 2 anak kecil berwajah pucat pun dikabarkan kerap terlihat. Mereka terlihat berkejaran di sekitar rumah tersebut. Penampakan 2 anak kecil tersebut suka mengajak orang yang tengah melintas untuk masuk ke dalam rumah kosong angker tersebut. Pada hari tertentu, seperti malam Jumat pun, kabarnya rumah itu semakin terasa angker. Dari dalam rumah angker Makassar tersebut, konon tercium bau anyir darah yang sangat menyengat, khususnya dari arah sumur. Hal tersebut dikarenakan laporan kasus itu menyebutkan bahwa tubuh tak bernyawa dari seluruh keluarga itu ditemukan di dalam sumur yang terdapat di lokasi kejadian. Fenomena mistis lain seperti suara perempuan meminta tolong atau penampakan bayangan hitam yang menghantui juga dikabarkan kerap terjadi pada malam-malam lainnya. Buat kalian yang suka berkunjung ke tempat-tempat horor, wajib mencoba 7 tempat tersebut. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang 7 tempat yang mempunyai cerita mistis yang ada di Makassar. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.